Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan apa itu puisi dan prosa. Baik, Bu. Di sini siapa yang tahu apa itu puisi dan prosa? Yang bisa angkat tangan. Saya, Bu, saya mau jawab. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan ekspresif untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman. Puisi ini bisa berbentuk panjang atau secara singkat. Tapi kalau prosa, saya kurang tahu, Bu. Wow, kamu hebat, Vio. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan puisi dan prosa ya. Baik anak-anak, jadi puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan perasaan, pikiran, atau pengalaman penyair dengan menggunakan bahasa yang indah, padat, dan penuh makna. Puisi seringkali disusun dengan memperhatikan unsur-unsur seperti irama, rima, diksi atau pilihan kata, dan gaya bahasa. Selanjutnya, ada dua jenis puisi. Yang pertama itu ada puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan sebagai berikut. Jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata di tiap baris, dan yang terakhir irama. Selanjutnya, ada dua jenis puisi. Yang pertama itu ada puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan sebagai berikut. Oke, selanjutnya ada contoh dari puisi lama. Yang pertama itu ada pantun, yang kedua itu gurindam, yang ketiga syair, dan yang keempat itu mantra. Kemudian yang kedua ada puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat lagi oleh aturan yang mana bentuknya lebih bebas daripada puisi lama dalam segi jumlah baris, suku kata, ataupun irama. Kemudian, di sini ada contoh dari puisi baru. Yang pertama itu ada balada, yang kedua itu himne, yang ketiga itu ode, yang keempat itu elegi, dan yang terakhir itu soneta. Kemudian, pengertian prosa. Prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata dalam setiap baris, serta tak terikat oleh irama dan rimanya seperti dalam puisi. Adapun jenis prosa, yang pertama itu ada prosa lama. Prosa lama adalah karya sastra yang berkembang sebelum masuknya pengaruh budaya barat ke Indonesia. Karya-karya ini umumnya disampaikan secara lisan dan diwariskan secara turun-temurun. Adapun contoh dari prosa lama. Yang pertama itu hikayat, dan yang kedua itu dongeng, yang ketiga itu legenda, dan yang terakhir itu sejarah atau tambo. Next, jenis yang kedua dari prosa yaitu prosa baru. Prosa baru adalah karya sastra yang muncul setelah masuknya pengaruh budaya barat, ditandai dengan bentuk tulisan yang lebih bebas dan beragam. Adapun contoh dari prosa baru, yang pertama itu novel, yang kedua cerpen, yang ketiga esai, dan yang terakhir itu biografi. Tadi Ibu sudah menjelaskan pengertian dari puisi dan prosa. Setelah ini, Ibu ingin menunjukkan kepada kalian contoh dari puisi. Disimak baik-baik ya anak-anak. Aku Anak Indonesia, karya Sofyan Gunawan. Merah darah kesatria kusuma bangsa, putih susu ibu pertiwi mengaliri negeri. Bindang Nusantara merasuk dalam sukma, menjelma jadi jati diri putra putri pertiwi. Aku Anak Indonesia. Ibu, saya mau pantun. Di depan rumah ada beras ketan. Jika dibiarkan, bisa dimakan serangga.
Jika guru sedang memberi penjelasan, dengarlah dengan seksama. Hahaha. Terima kasih Rama sudah berani maju untuk pantun. Pantunnya bagus, keren. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian dari Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa dipahami, bisa dimengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin pertemuan yang akan datang kalian bisa nanya tentang materi ini ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.